Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Eka Putri Setiawati, NIM 31401900046, mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi dan Tata Kelola Perusahaan yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Hajah Indri Kartika, SE MSI AKSIE. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik etika profesi akuntansi, yaitu mengenai pelanggaran etika profesi akuntan pada kasus PT Enron dan KAP Arthur Andersen. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kasus, apa sih itu etika profesi akuntansi? Nah, etika profesi akuntansi yaitu sebuah ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi etika ini mengatur bagaimana seorang akuntan melakukan pekerjaannya. Nah, tanpa kode etik, seorang akuntan dapat saja langsung diberhentikan. Dalam prinsip etika profesi akuntansi, skandal yang bertentangan dengan kode etik merupakan masalah besar. Nah, itulah sebabnya Ikatan Akuntan Indonesia atau yang biasa disebut IAI mengeluarkan kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang akuntan. Nah, di sini terdapat 8 prinsip dasar etika profesi akuntansi yang harus dipahami oleh setiap akuntan yang menjalankan pekerjaannya. Yang pertama yaitu ada perilaku profesional, yang kedua tanggung jawab profesi, yang ketiga standar etis, yang keempat kepentingan publik, yang kelima integritas, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh objektivitas, dan yang terakhir yang kedelapan adalah kehati-hatian. Langsung saja kita bahas mengenai kasus perusahaan Enron dan KAP Arthur Andersen. Jadi kronologinya itu pada tahun 2001 terungkap kasus penyalahgunaan etika profesi akuntansi pada kantor akuntan publik atau KAP Arthur Andersen, bahwa terdapat hutang perusahaan Enron yang tidak dilaporkan yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Oleh karena itu, Enron mendaftarkan kebangkrutannya di Amerika Serikat pada tanggal 2 Desember 2001 dan pada Eropa pada tanggal 30 November 2001. Sebelum terungkapnya kebangkrutan Enron ini, KAP Arthur Andersen mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan dengan cara memanipulasi laporan keuangan serta melenyapkan dokumen atas kebangkrutan Enron ini. Pada Oktober 2001, tepatnya tanggal 12 Oktober, KAP Andersen menerima perintah dari para pengacara Enron untuk memusnahkan seluruh materi audit, kecuali berkas-berkas paling dasar yang mengakibatkan Enron menyatakan bahwa pada periode pelaporan keuangan tersebut, perusahaan mendapatkan laba sebesar 393 juta US dollar. Akan tetapi, pada kenyataannya pada periode tersebut, Enron mengalami kerugian sebesar 644 juta US dollar. Nah, kerugian tersebut disebabkan oleh perusahaan-perusahaan kosong yang didirikan oleh Enron. Dari akibat hal tersebut, KAP Arthur Andersen mengalami berbagai tuntutan di pengadilan. Diperkirakan kurang lebih 32 miliar US dollar harus disediakan untuk membayarkan kerugian kepada para pemegang saham yang merasa dirugikan atas kasus tersebut. Terlebih lagi, ratusan mantan karyawan Andersen juga marah dan melayangkan gugatan kepada KAP Arthur Andersen tersebut. KAP Arthur Andersen ini adalah kantor akuntan Enron. Tugas dari KAP ini adalah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesaksian apakah laporan keuangan Enron terlihat wajar. Andersen disewa dan dibayar oleh Enron. Andersen juga menyediakan konsultasi untuk Enron.
di mana hal ini melebihi wewenang akuntan publik. Nah, selain itu, Anderson memiliki konflik kepentingan akibat pembayaran yang terlalu besar dari Enron. Dalam kasus ini, kantor akuntan publik Arthur Andersen memiliki peranan yang besar dalam kecurangan ini. Hal ini karena Anderson melakukan manipulasi sehingga laporan keuangan Enron terlihat wajar, di mana hal tersebut sangat bertentangan dengan tugas seorang auditor untuk memberikan keyakinan pada laporan keuangan yang diperiksa. Nah, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2001, Arthur Andersen menerima perintah dari pengacara Enron untuk memusnahkan semua bukti audit. Nah, dari kasus perusahaan Enron dan KAP Arthur Andersen ini terdapat kode etik profesi akuntan publik yang dilanggar. Kode etik tersebut yang pertama adalah tanggung jawab. Auditor mempunyai peranan penting dalam masyarakat, yaitu tanggung jawab kepada semua masyarakat yang memakai jasa mereka. Nah, pada kasus perusahaan Enron ini, KAP Arthur Andersen tidak memiliki tanggung jawab terhadap profesinya. Dengan memanipulasi laporan keuangan tersebut, KAP Arthur Andersen tidak mempunyai tanggung jawab dalam menjaga kode etik yang berlaku. Dan hal ini merugikan masyarakat umum. Kemudian, kode etik kedua yang dilanggar adalah pelanggaran kepentingan publik. Seharusnya auditor berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan atas profesionalismenya. Hal ini bertujuan agar publik tidak dirugikan oleh pernyataan-pernyataan auditor itu sendiri. Namun, dalam kasus ini, KAP Arthur Andersen tidak mementingkan kepentingan publik. Namun di sini KAP tersebut hanya mementingkan kepentingan klien mereka dengan menyetujui laporan keuangan yang sudah dimanipulasi. Kemudian kode etik yang ketiga yang dilanggar adalah integritas. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji kepatuhan yang diambilnya. Nah, dalam kasus ini auditor justru dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan tidak adanya integritas pada KAP Arthur Andersen. Kemudian yang keempat yaitu objektivitas. Objektivitas merupakan suatu tindakan yang bersikap adil, tidak memihak, jujur, serta intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pihak lain. Prinsip ini secara jelas dilanggar oleh KAP Arthur Andersen karena memihak pihak Enron dengan cara yang tidak benar. Kemudian kode etik yang kelima yang dilanggar yaitu perilaku profesional. Dalam hal ini baik klien maupun auditor keduanya sama sekali tidak memiliki sikap profesional, di mana keduanya melakukan kerjasama dalam manipulasi keuangan. Nah, dari kasus Enron dan KAP Arthur Andersen tersebut bisa disimpulkan bahwa Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Karena perbuatan mereka inilah mereka menuai kehancuran, di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar, sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut. Juga dampak pada karyawan Arthur Andersen di mana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus tersebut. Nah, itu tadi pembahasan mengenai kasus pelanggaran etika profesi akuntansi, yaitu skandal perusahaan Enron dan KAP Arthur Andersen. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila dalam penyampaian kurang maksimal dan apabila ada salah-salah kata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
You